Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Maaf nih baru dilanjut lagi bikin videonya ya, karena kemarin-kemarin agak sibuk ya. Karena harus nyelesain bulletin dan ya banyaklah kerjaan ya. Ya, tapi moga-moga ini bisa sedikit membantu ya intinya ya. Gitu. Oke, kali ini materinya kita akan ke eh, bab 4 ya, induksi elektromagnetik dan arus AC ya. Oke. Kita mulai dari soal yang pertama nih. Nah, ini ada soal flux magnetik yang dihasilkan oleh medan magnet homogen B yang menembus tegak lurus permukaan seluas A adalah C ya. Jika kuat medan magnetiknya menjadi setengah kali semula dan luasnya menjadi 3 kali semula, besar flux magnetik yang dihasilkan adalah Nah, kita bisa punya informasi ya. Pertama, eh, ini flux magnetik ya. Ini fluxnya itu C ya. Kemudian ini medan magnetnya B ya. Dan luas permukaannya itu A gitu ya. Nah, ini ada perubahan ya. Nah, ini diubah nih. Jadi ada dua kondisi ya. Ada dua kondisi, ada kondisi 1, kondisi 2 ya. Ya, katakanlah misalkan ini deh. Oh ya, kita bahas flux dulu sebelum ke situ. Kita flux nih. Flux ya. Flux itu kan C ya kayak gini. Flux itu adalah kita bisa cari dengan B ya. Dot A ya. Atau kalau kita urai menjadi sebenarnya PA cos theta ya. PA cos theta. PA ya. Cos theta. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kondisi itu seperti ini nih. B1 itu kondisi 1 ya. Kita bikin dua kondisi aja ya. Ini kondisi 1 ya, kemudian ini kondisi 2 ya. Kondisi 2. Sebenarnya gini aja sih teman-teman gampangnya ya. Ini ada kondisi 1 berarti B1 ya, di situ ininya B. Kemudian A1 itu ininya A ya. Kemudian flux 1 ya, dia dikasihnya C ya. Seperti ini ya. Nah, kemudian kondisi 2-nya ternyata B2-nya itu dia menjadi setengah kali semula gitu. Setengah kali semula berarti ya setengah B dong gitu ya. Kemudian A-nya berarti A2 itu menjadi 3 kali semula berarti 3A ya, seperti itu ya. Maka C2-nya itu atau flux keduanya itu menjadi berapa kalinya gitu. Nah, ini kan sebenarnya kita bisa mengerjakan dengan mudah ya. Pakai prinsip perbandingan ya, berarti ini C1 per C2 ya. Nah, ini sama dengan B1 kali A1 ya, cos theta ya. Nah, di sini kemudian kebetulan sudutnya dia agak berubah ya. Kemudian B2 ini kan C2 ya, berarti B2 A2 ya cos theta. Nah, ini kan sama, jadi nggak ada perubahan sudut di situ ya. Jadi kita tinggal lihat variabel yang ini ya. Kemudian kita masukin ya angka-angka, bukan angka-angkanya, variabel-variabelnya yang tadi di sini sudah diketahui ya. Maka C1 kan C ya. Nah, kemudian C2 yang dicari ya. Sama dengan B1 ya, B, A1 ya A gitu ya. Kemudian per B2, B2 itu setengah B. Nah, kemudian A2 itu 3A ya. Nah, kalau gini kan udah ada yang bisa dicoret, udah enak ya. Set, 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 set ya.
Nah, berarti ini jadi 2/3 ya. C per C2 ya. Nah, ini jadinya adalah 2/3 ya. Oke. 2/3. Nah, maka ya si 2-nya ini, gini, kita kali silang aja deh biar kalian nggak pusing. 3C ya sama dengan 2 C2 ya. Nah, maka yang ditanyakan sebenarnya si 2-nya ya. Si 2-nya itu ya berarti adalah 3/2 C. Nah, 3/2 berapa nih 3/2? 3/2 ya 1,5 ya. Adakah 1,5? Ada. Nah, jawabannya yang gitu ya. Oke, kita geser aja nih biar nggak nutupin. Oke. Jadi kita pindahin. Karena bisa di ini. Oh, bisa. Geser kemana? Nah, kesini aja deh. Ya, kita kasih tanda panah ya, biar yang suka skip nggak pusing. Ya, kesinilah ya. Oke. Oke, ya itulah jawabannya yang E ya. Jawabannya yang E. Sekarang kita lanjut kemana dulu nih? Cari, ini ada induksi elektromagnetik nih. Ya itu yang atas itu harus bolak-balik ntar dulu. Ini kita ini dulu deh. Ya, kumparan kawat yang memiliki 10 lilitan diletakkan dalam medan magnetik. Ya. Di sini ada apa, saudara-saudara? Nah, di sini ada N ya. Ini ada N, jelas ya kalau lilitan ya. Medan magnetik. Apabila flux magnetik berubah, nah ini berubah dari 2 kali 10⁴ menjadi 1 kali 10⁴ Weber ya, dalam waktu 10 milisecond. Besar GGL induksinya adalah berapa? Oke, yang ditanya di sini adalah GGL induksi ya. GGL induksi ya apa? Epsilon ya. Kemudian di sini ada flux 1 ya, kan diubah menjadi ini flux 2-nya ini. Ini berarti flux 2. Nah, ya. Dalam waktu 10 milisecond. Nah, ini berarti ada delta T ya, atau ya delta T lah ya. Oke, yang ditanya adalah GGL ya. Untuk mencari GGL itu kita udah tahu bahwa bersamaannya itu adalah apa? GGL sigma ya sama dengan min N D flux ya per dt. Nah, boleh juga ditulis jadi sigma itu menjadi ya nggak pakai D tapi delta ya, min N delta flux ya per delta T. Sebenarnya kalian mau pakai yang mana aja boleh sih, tergantung kondisi, karena kalau kan bedanya D sama delta itu, kalau D itu untuk rentang yang sangat kecil, kemudian kalau delta itu ya rentangnya itu nggak terlalu ya terhitungnya besar gitu ya gitu. Nanti kalian akan lebih memahami kalau udah belajar integral deh. Oke, kita pakai yang mana aja ya, intinya perubahan flux per perubahan waktu gitu ya. Oke, maka di sini ini udah ada angka-angkanya, tinggal kita masukin aja. Berarti GGL ya. Nah, ini kan yang ditanya ya. Kemudian min N itu 10 ya. Kemudian perubahan flux. Nah, kalau ada perubahan berarti kan akhir dikurang awal gitu ya. Akhirnya adalah 1 kali 10⁴ min 4 dikurang 2 ya. Ini 10⁴ min 4 sama-sama ya. Nah, berarti kita bisa jadikan kayak gini aja biar gampang nih. 1 dikurang 2 ya kali 10 pangkat min 4 gitu kan per delta T. Delta T-nya adalah 10 milisecond ya. Berarti 10 kali 10 pangkat min 3. Ingat kalau mili itu min 3 ya. Oke. Adakah yang bisa dicoret? Ada. Ternyata ini bisa ya. Min 1 dikurang 2 berarti min 1. Min kali min plus ya, ini jadi plus 1 ya. Oke, berarti 1 kali 10 pangkat min 4 min 3 4 min 1 ya.
Berarti GGL-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 1 volt ya. Nah, satunya dalam volt ya, karena ini adalah GGL. Maka jawabannya adalah yang gitu. Bisa ya? Moga-moga bisa ya. Oke, kita lanjut saudara-saudara. Mana ada lagi? Ntar itu agak ini. Oke, ini ada trafo. Kita lihat bawahnya dulu. Oke, ada induktor ya. Sebuah induktor yang memiliki nilai induktansi diri sebesar 400 mH mengalami perubahan arus listrik ya dari 2,5 ampere menjadi 1,5 ampere selama 20 milisecond. Besar GGL induksi yang terjadi pada induktor adalah berapa? Oke. Ya, ini GGL induksi pada induktor ya. Kalau tadi GGL induksinya itu pada ini ya, pada generator ya. Beda. Kalau tadi ini pada generator ya. Ya generator dan semacamnya. Kalau ini ada GGL induksi pada induktor ya. Oke, bedanya apa? Nah, kalau GGL induksi pada induktor itu ini persamaannya adalah min L DIdt ya, DIdt. Jadi perubahan arus per perubahan waktu ya. Oke, ini bisa juga sama kayak ditulisnya yang tadi nih. Jadi min L delta I ya per delta T. Oke ya, biar kalian bingung sebenarnya Bapak udah siapin rumus sih, sebenarnya kalian nanti bisa pakai lah ya dari Bapak. Kalian nggak perlu pusing-pusing nanti rumusnya dikasih. Oke, kita lanjut. Kita masukin ya angkanya ya. Di situ kita mau nyari GGL, nanti pasti dalam volt ya. Kemudian dari induktansi dirinya adalah 400 mH ya. Kalau mili berarti 10 pangkat min 3 ya. 400 kali 10 pangkat min 3 ya. Kemudian min 3. Kemudian delta I ya, delta I itu adalah perubahan flux. Nah, ini dari 2,5 jadi 1,5. Jadi perubahan fluxnya ya flux lah arus ya. Maka arus akhir dikurang arus awal ya berarti 1,5 dikurang 2,5 gitu ya. Wah, gampang ini mah. Dibagi 20 milisecond ya berarti 20 kali 10 pangkat min 3 second. Nah, udah kita tinggal hajar aja, ini 400 sama 20 bisa dihajar, ini dapat 20 ya. Kemudian ini 1,5 dikurang 2,5 ya min 1 lah. Berarti min 1 kali ini ya udah biarin ya, jadi plus jadinya. Plus 20 kali 10 pangkat min 3, ini 10 pangkat min 3 habis ini. Ya berarti 20 volt. Mana 20 volt? Nah, yang ini. Oke. Ya, semoga bisa ya. Semoga gampang lah. Oke, kita lanjut. Sebuah transformator step up mengubah tegangan dari 40 volt menjadi 110 volt ya, step up. Jika efisiensi transfer 60% dan kumparan sekunder dihubungkan dengan lampu yang memiliki spesifikasi 24 watt 10 volt ya, kuot arus listrik ya pada kumparan primer adalah berapa? Oke, di sini agak kompleks informasinya ya. Di sini ini tentang trafo ya. Itu mana kursor? Oh, di sini. Oke. Trafo step up. Ya, trafo itu ada step up, step down ya. Mengubah tegangan dari 40 menjadi 110 ya. Berarti di sini dia informasinya ada ini, ada V
primer ya. Primernya itu 40 volt. Kemudian V sekundernya itu adalah 110 volt gitu ya. Kan ini dia trafo itu ada ini kan dia diubah dari 40 menjadi 100 ya, artinya ya yang sebelum diubah yaitu primernya gitu. Yang setelah diubah ya sekundernya kan seperti itu. Sedangkan di situ juga ada informasi ya efisiensi ya. Efisiensi itu kan ini ya. Efisiensinya itu 60% ya. Efisiensi itu bisa dicari dengan daya sekunder per daya primer ya kali 100% kan seperti itu. Nah, kali 100%. Nah, di sini ada keterangan efisiensinya itu 60% ya. Berarti ini kan 60% gitu ya, sama dengan daya sekunder. Daya sekunder berarti adalah V sekunder dikalikan dengan I sekunder ya. Ingat daya itu adalah V kali I ya. Nah, V kali I. Nah, kalau daya sekunder berarti V sekunder kali I sekunder per V primer kali I primer ya. Kali 100% gitu ya. Oke. Ini 60% dengan 100% bisa kita coret. Ini dapat berapa? 3 ya, ini dapat 5 ya. Berarti ini 3/5 ya, sama dengan V sekunder. V sekundernya ada nggak? Oh, 110 ya. Ya, 110 ya. Kalikan dengan I sekunder. Kuat arus primer. Oh, I sekundernya ada nggak ya? Oke, ntar dulu kita cari dulu I sekunder, kita belum tahu. V primernya juga 40 ya, kalikan dengan I primer. Oh, I primernya yang dicari. Oke, ternyata jadi masalah juga ya. Nah, cuman di sini ada informasi lagi, berarti lampu spesifikasinya 24 watt ya, 100 volt. Nah, maka kita bisa mencari kan P sekunder itu adalah V sekunder dikalikan dengan I sekunder ya. Oke. Sesuai dengan ini kan hukum ini. Nah, di situ dayanya adalah 24 watt ya, sedangkan tegangannya adalah 110 kali I-nya yang dicari kan, kita mau nyari I sekundernya itu ya. 24 dengan 110 bisa nggak bisa ya udah, kalau nggak bisa ya kita bikin ini aja 24/110. Kalian gak usah pusing-pusing ya, ini I sekunder gitu ya. Oke, kalau gitu kita masukin ke persamaan ini 3/5 ya, sama dengan ini berapa, 110 gitu ya, kalikan dengan I sekundernya itu ini 24/100, 24/100 gitu ya, aduh ini harus turun ya. Oke, kita agak ribet, nggak apa-apa sih. Ini jadinya mana 40 kali IP ya, 40 kali IP. Oke ya. Oke, ini jadi bisa dibagi. Oh, ini 110 ya, bukan 100 nih. 24/110. Mana penghapus? Bisa di ini enggak ya? Ayo hapus. Hilang. 110 berarti ini habis dan ini habis ya. 24 dengan 40 ini dapat 3 ya, ini dapat 8 ya. Oke. Ini kali ke sana, ini kali ke sana ya, berarti 8 kali 3 ya, kalikan dengan IP sama dengan 3 kali 5 ya. Ini kan ini kali ke sana ya. 3-nya bisa dibagi ya. Berarti IP-nya adalah, arus primernya adalah 5/8. 5/8 berapa ya?
5/8. 5/8. Bener nggak ini teh? Bener nggak? Bentar. Aduh, kok nggak ada jawabannya ini? IP, sebentar. Ada nggak nih? 5/8 nggak bisa. Nggak, kayaknya nggak masuk. Udah bener nggak sih ini? Oke. 24/110. 110. Alah, ini kok 8 sih? Ini harusnya 5 ya. Aduh, salah maaf. Kita ini hapus dulu nih, salah ngitung aku. Kita hapus dulu, maaf. Ini bukan 83. Sorry. Mode cepat jadi kayak gitu, agak kelewat. Ini 24, ini 40, ini kan dapat 5. Astagfirullah, ini dapat 3. Ya kan? Oke, berarti ini udah habis berarti ya. Bentar, ini 5 kali 3 kali IR ya. 5 ini ke sini. 5 kali 3 kali IP sama dengan 3 kali 5. 3 kali 5 kali enggak dikali lagi ya. Oke, ya udah. IP ini habis, berarti ya IP-nya 1. 1 ampere. Nah, jawabannya yang ini. Ternyata ada jawabannya. Oke. Ya, kita lanjut. Oke. Semoga ngerti ya. Ini emang tadi agak belibet sih, maaf ya. Oke, kita lanjut. Peserta didik kelas 12 melakukan sebuah pengukuran tegangan dan arus listrik menggunakan sebuah trafo ya. Hasil pengukuran disajikan dalam tabel berikut. Berdasarkan data tabel, ditanya X dan Y-nya adalah berapa. Oke, di situ ada informasinya apa? Nah, ini tegangan primernya 200, tegangan sekundernya X ya. Kemudian arus primernya 2, arus sekundernya adalah ini. Kemudian ada ini ya. Oke, kita tahu bahwa perbandingannya ini ya, kalian gak boleh lupa ya. VP per VS ya sama dengan jangan itu dulu. NP per NS. Nah, ini NP sama NS itu dia berbanding lurus ya. Sedangkan I-nya dia kebalik sendiri. I sekunder per I primer. Nah, ini perhatikan ya ininya ya, sebandingannya. Nah, sekarang kita mau cari ininya dulu nih. Cari X-nya dulu ya. Kalau cari X berarti kita manfaatkan hubungan antara apa? Antara tegangan dan arusnya dulu ya. Berarti VP per VS ya sama dengan IS per IP gitu ya. Kita masukkan angka-angkanya teman-teman. Ya, berarti V primernya 200 ya. Dibagi V sekundernya sama dengan IS-nya adalah S-nya IS 25 ya, 25. Kemudian IP-nya itu adalah 2 ya. Oke. Ada yang bisa dibagi? Ada. Tentu saja. Ini dengan ini dapat berapa? 1, ini dapat 8 ya. Berarti VS-nya adalah 2 kali 8 ya, sama dengan 16. 16 volt. Ada tuh. Ada. Berarti kalian tinggal 2 nih antara A dan B ya. Jadi yang C itu nggak mungkin, sama CDE itu nggak mungkin ya. Oke, sekarang kita masukkan. Kita mau nyari Y ya. Y itu kan hubungannya sama N ya, lilitan. Berarti NP per NS itu sama dengan enaknya yang mana ya pakai angkanya? Ya, yang agak kecil aja deh, pakai I ya. Berarti IS per IP ya.
Oke, NP-nya adalah berapa? N primer. Oh, yang ditanya. NS-nya 50 ya, berarti NP per 50 ya sama dengan 25 per 2 gitu. Ada yang bisa dibagi? Tentu saja ada. Ini dengan ini dapat 25, ini dapat 1. Berarti udah jelas NP-nya adalah 25 kali 25 gitu ya. 25 kali 25 ya 625. Nah, 625 volt. Volt lah. N ya, jumlah lilitan. Nah, berarti ini 16 dan 625, maka jawabannya yang B. Oke, bisa ya. Oke. Ya. Selanjutnya terakhir nih, ada lagi nggak? Oke, udah habis. Kita lihat yang atas. Ini adalah rangkaian RLC ya. RLC di atas, beda potensial antara titik A dan B. Oh, yang ditanya adalah beda potensial antara titik A dan B. Oke, berarti ini sampai ini ya. Oke, untuk mencari itu kita harus cari ini dulu ya. Impedansinya dulu. Z itu sama dengan akar panjang amat. Akar R kuadrat ya, kemudian ditambah L min XC ya, kuadrat. Cuman kan kita harus tahu, karena kita harus tahu XL dan XC karena belum diketahui, cuma tahu R-nya doang ya. Di sini R-nya 8 ohm. Oke, kita cari XL. XL itu adalah omega kali L ya. Kita lihat omeganya berapa di sini, 250 radian per second ya. 250 radian per second kali L-nya 16 mili Henry ya. 16 ya kali 10 pangkat min 3 kan mili ya. Oke, maka kita dapat berapa saudara-saudara ini? 250 kali 4 kan 1000 ya. Ini kan 4 kali, berarti 4 kali 4 berarti 4000 ya. 4000 ya, kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3, ini kali berarti 4 ya, ini ya 4 ohm. Nah, kalau udah XL udah punya ohm ya. Oke. Kecepatan nggak? Kecepatan ya, udah skip aja. Kayak malah skip nanti di ini aja, diputar ulang ya, bisa di back lah. Oke, kita cari XC sekarang. Nah, XC itu adalah 1 per omega C ya, 1 per omeganya 250 ya. C nya adalah 400 mikrofarad, berarti 400 kali 10 pangkat min 6 ya, sama dengan berapa nih? Oke, nah, kali 4 kan tadi 1000 ya. Berarti kalau kali 400 jadinya 100.000 ya. 100.000 ya, kali 10 pangkat min 6 ya. Kalau kali 10 pangkat min 6 berarti kan ini nolnya bener nggak? Oh ya bener. Satunya jangan lupa, saya satu atas. Enak aja. Aduh, maafkan diriku. Sorry, ini hilangnya atasnya, kok aku hilangin sih, teka banget nih satunya. 1 per ya 100.000 ya kali 10 pangkat min 6 ya. Nah, ini jangan dihilangin atuh saudara. Oke, berarti ini 10 kan 10 pangkat 5 ya, berarti sama dengan 1 per 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 6, berarti kan 10 pangkat min 1. Kalau pangkat sebenarnya ya 10 kan. Nah, 10 ohm nih. Oke. Nah, sekarang kita hitung impedansinya dulu, hambatan pengganti ya, berarti Z sama dengan akar R kuadrat, berarti 8 kuadrat ya, ditambah L min XC, berarti 4 dikurang 10 ya, kuadrat.
4 kurang 10 berapa? 6. Min 6 ya, sorry. Min 6 kuadrat ya 36 jadinya ya. Berarti 64 ditambah 36. 38. 36 jadinya 100. Akar 100 maka jadi 10 ohm. Ternyata setnya 10 ohm ya. Kita dapat setnya 10 ohm. Oke. Oke ya. Setnya 10 ohm. Maka kita cari ininya V totalnya ya. V totalnya itu berarti sorry sebentar. Oh iya, cari ini, cari arusnya dulu. Ntar aku jelasin lebih lanjut deh. Ini sebenarnya gimana nanti ya. V ya, sama dengan kan sebenarnya kalau pakai hukum Ohm itu kan V sama dengan IR ya. Cuman karena ini adalah rangkaian RLC, R-nya itu adalah hambatan pengganti total ya, jadinya Z, maka V jadi I kali Z ya. Itu sebenarnya ada di video pembahasan yang rangkaian RLC sih ya, kalau kalian udah nonton ya. V-nya itu 110 ya, kemudian I-nya itu dicari, sedangkan Z-nya adalah 10 gitu ya, seperti itu. Berarti I-nya adalah berapa? 11 kan? 11 ampere gitu. Nah, ternyata di rangkaian itu mengalir 11 ampere. Sekarang kita mencari tegangan pada resistor, kan ini yang ditanya adalah tegangan titik A dan B. A dan B itu dia titik yang membatasi resistornya. A ini B. Berarti V R itu ya sama dengan I kali R-nya. Ya. I kali R. Kalau kalian mau nyari VC ya berarti I kali XC ya. Kalau VL ya berarti I kali XL ya. Ini kan cari VR ya. Pakai ini ya, aturan Kirchhoff juga sebenarnya kan kalau dia rangkaian seri yang sama kan arusnya ya, tegangannya yang beda. VR adalah I kali R. Maka I-nya itu 11 ya, kemudian dikalikan 8 ya. Maka ini adalah 88 volt ya. Nah, maka jawabannya yang D gitu. Nah, rangkaian RLC ini ya, mungkin Bapak jelasin dulu. Ini ada yang mirip-mirip gitu ya, ada yang mirip dan juga ada bedanya juga. Kalau rangkaian rangkaian DC kalian tahu dulu, mungkin rangkaian resistor kan sama semua ya. Nah, cuman kalau di sini itu beda-beda nih. Di sini ada resistor, ada induktor dan kapasitor ya. Nah, kalau kita ingin mencari ininya ya tegangan pada resistor, berarti kalian harus tahu arus yang mengalir dulu ya, intinya itu. Sama kayak pas itu kan kalau yang di arus DC tinggal cari rangkaian totalnya dulu ya, kemudian dibagi tegangan dapat arus kan. Ya, tegangan dibagi total hambatan kan dapat arus ya. Cuman kan di sini yang membedakan hanya ininya aja, RLC gitu. Kalau yang itu kan pakai yang itu rangkaian hambatan seri, rangkaian hambatan paralel, nanti kalian dapat. Nah, cuman ini harus dicari dengan rangkaian hambatan pengganti yang disebut impedansi ya. Impedansi itu bisa dicari dengan ini, persamaan ini Z sama dengan akar ini. XL-nya nyarinya begini, omega L, XC-nya nyarinya begini. Ya. Nah, kemudian kita dapat nih impedansinya segini.
Kalau rangkaian DC, ya ini kan carinya V sama dengan I kali R. Nah, kalau AC, nah ini V sama dengan I kali Z ya. Oke, maka kita dapat 11 ampere. Nah, kita tinggal ini aja. Pakai hukum Ohm lagi untuk dapat ininya, tegangannya. Oke. Gimana, udah nyambung kan? Ya, moga-moga udah lah ya. Oke, itu sudah dari Bapak. Moga bermanfaat ya. Sukses ujiannya buat besok ya. Assalamualaikum.